Ada apa dengan kakak Yan Lai akhir-akhir ini? Dia terus menghubungiku. Setelah dipanggil pergi oleh Yan Lai sekali lagi dengan dalih membahas alkimia, Huolinger tak kuasa menahan diri untuk mengeluh kepada Chen Ping. Aku belum pernah melihatnya begitu antusias sebelumnya. Chen Ping tersenyum tipis, mungkin pelayan Yan benar-benar peduli pada putri. Ayo, Huolinger cemberut, apa kau pikir aku tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia hanya merasa tidak nyaman karena aku semakin dekat denganmu. Sungguh pria yang picik. Dia menatap Chen Ping dengan kilatan licik di matanya, tapi jangan takut padanya. Dengan aku di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Jika dia berani membuat masalah lagi, beritahu aku, dan ayahku akan menanganinya. Chen Ping tertawa kecil, terima kasih atas perlindunganmu, putri. Ini hanya masalah kecil, aku bisa mengatasinya. Bisakah kamu mengatasinya? Bagaimana kamu akan mengatasinya? Huolinger bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Yan Lai berada di puncak peringkat ke-7 alam dewa surgawi, termasuk dalam 3 besar generasi muda paviliun bumi api. Meskipun kau kuat, alammu masih. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas. Chen Ping hanya berada di tingkat pertama alam dewa surgawi di permukaan, dan bahkan jika kekuatan tempurnya luar biasa, dia mungkin tidak akan mampu melawan Yan Lai, yang berada di puncak tingkat ke-7. Chen Ping tidak menjelaskan, tetapi hanya berkata, "Putri, tenang saja, saya tahu apa yang saya lakukan." 2 hari kemudian, konvoi tersebut hampir tiba di Crimson Flame Canyon. Saat hari istirahat di perkemahan, Yan Lai muncul kembali. Kali ini, dia langsung pergi ke Huolinger dan Chen Ping, yang sedang memberi makan Wang Kai dengan buah roh api. Adik Linger, Tetua Yansin meminta kehadiranmu untuk membahas detail memasuki ngarai besok. Nada suara Yan Lai tidak memberi ruang untuk bantahan. Huolinger mengerutkan kening, bukankah kita baru saja membahas ini? Mengapa kita perlu membahasnya lagi? Situasinya telah berubah, tetua telah menemukan petunjuk baru, kata Yan Lai tanpa mengubah ekspresinya. Huolinger dengan berat hati bangkit dan berkata kepada Chen Ping, kalau begitu aku pergi dulu. Kau urus Wang Chao dulu. Setelah Huolinger pergi, Yan Lai tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia menatap Chen Ping dengan dingin, apakah kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan tadi? Sambil mengelus sural Wang Chao, Chen Ping berkata dengan tenang, tentu saja aku ingat apa yang dikatakan pelayan. Yan, tapi karena sang putri datang menemuiku, aku tidak mungkin menolaknya, bukan? Jika pelayan Yan keberatan, dia dapat berbicara langsung kepada putri dan memintanya untuk berhenti datang kepadaku. Kata-kata ini terdengar sopan, tetapi sebenarnya mengandung sindiran tersembunyi. Ketidakmampuanmu untuk mengendalikan putri itu tidak ada hubungannya denganku. Wajah Yan Lai memerah, apakah kau memprovokasiku? Aku tidak akan berani. Chen Ping tetap tenang. Aku hanya menyatakan fakta. Jika pramusaji Yan tidak punya hal lain untuk dikatakan, aku akan mengajak Wang Chai jalan-jalan. Setelah itu, dia menepuk kepala Wang Chai dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Yan Lai berteriak pelan,
dan aura yang membakar dan tajam tertuju pada Chen Ping. Chen Ping, jangan berpikir bahwa hanya karena kau dilindungi oleh putri, kau bisa bertindak sembrono. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jauhi putri. Jika tidak, kalau tidak, bagaimana? Chen Ping berhenti dan perlahan berbalik. Matanya tetap tenang, tetapi kilatan dingin terpancar di dalamnya. Apakah Diakon Yan akan bertindak? Jangan lupa, misi kita adalah melindungi putri dan tetua Yanxin saat mereka mengumpulkan rumput roh api. Jika dendam pribadi dan perselisihan internal menyebabkan kegagalan misi atau bahkan korban jiwa, dapatkah Deacon Yan memikul tanggung jawab itu? Panas yang menyengat itu mereda sesaat. Dia benar-benar tidak berani bergerak di sini. Pertama, mereka takut melukai putri atau menimbulkan kekacauan, dan kedua, mereka khawatir dengan hukuman dari tetua Yanxin. Yang lebih penting lagi, penampilan Chen Ping selama ujian terlalu aneh. Meskipun dia yakin bisa menang, dia tidak sepenuhnya yakin. Bermulut tajam dan cerdas, Yan Lai menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya. Baiklah, kalau begitu, kita akan menyelesaikan masalah ini perlahan-lahan setelah misi selesai dan kita kembali ke paviliun api bumi. Kuharap kau masih akan setangguh ini saat itu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Chen Ping dengan tajam lalu berbalik untuk pergi. Chen Ping memperhatikan sosoknya yang menjauh dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang dibutakan oleh rasa iri. Selama itu tidak mengganggu pencariannya akan susu sumsum giok inti bumi, dia tidak akan mempermasalahkannya. Tapi jika makhluk itu berani mengulurkan tangan, dia tidak akan keberatan memotong cakarnya. Di dekatnya, Wang Cai sepertinya merasakan emosi Chen Ping, mengeluarkan geraman rendah, dan menggosokkan kepalanya ke lengannya untuk menghiburnya. Chen Ping tersenyum dan menepuknya, "Ayo kita jalan-jalan." Keesokan harinya, konvoi akhirnya tiba di tepi ngarai api merah. Ngaral api merah tua, bagaikan bekas luka yang mengerikan, membentang di hamparan gurun merah yang tak terbatas. Berdiri di tepi ngarai dan melihat ke bawah, Anda dapat melihat bahwa tebing di kedua sisinya curam seolah-olah dipotong dengan pisau, dan berwarna merah kehitaman pekat, seperti darah yang membeku. Permukaan tebing itu tandus, hanya terdapat beberapa kristal merah berbentuk aneh yang memantulkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Jauh di dalam ngarai, gelombang panas yang mengepul memancar, mengubah udara menjadi riak-riak yang bergelombang. Uap gas berwarna merah terlihat naik dari dasar lembah, membawa bau belerang yang menyengat dan panas yang terik. Lebih jauh ke dalam, sungai lava berwarna merah gelap mengalir perlahan, sesekali meletus dengan suara mendidih dan memercikkan gelombang lava setinggi beberapa meter. Kadang-kadang, orang dapat melihat makhluk-makhluk aneh berwarna merah tua berenang di sungai-sungai lava itu, bergerak dengan kecepatan kilat. Mengaum. Suara gemuruh yang dalam dan megah datang dari bagian terdalam ngaral, menyebabkan bebatuan berjatuhan dari tebing. Itulah aura dahsyat dari naga api, bahkan guncangan susulannya pun membuat banyak kultivator tingkat 5 atau 6 alam dewa surgawi merasakan hati mereka bergetar. Ini adalah ngarai api merah. Chen Ping menyipitkan mata, merasakan energi spiritual berelemen api di udara, begitu pekat hingga hampir terasa nyata. Di sini,
Kekuatan abadi miliknya yang kacau beredar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, dan persepsinya terhadap lingkungan sekitar menjadi jauh lebih tajam. Raja Iblis Awan Merah berdiri di sampingnya, ekspresinya serius, aura jahat dan racun api yang begitu pekat. Pasti banyak tokoh kuat yang telah binasa di kedalaman ngarai ini. Tim Fire Pavilion mendirikan perkemahan di area yang relatif datar di tepi ngaral. Tetua Yansin mengumpulkan semua orang dan berkata dengan suara berat, ngarai api merah terbagi menjadi 3 lapisan, lapisan luar, lapisan tengah, dan inti. Rumput roh api tumbuh di cekungan roh api, yang terletak di persimpangan lapisan tengah dan inti. Ini juga merupakan area tempat naga api sering berkeliaran. Tujuan kita jelas, segera memasuki lembah roh api, mengumpulkan setidaknya 30 rumput roh api yang sudah matang, lalu segera evakuasi. Seluruh proses tidak boleh melebihi 3 jam, jika tidak, naga api pasti akan mendeteksinya, dan melancarkan serangan. Dia memandang sekeliling, ke arah semua orang, lalu ke 10 penjaga yang telah direkrutnya. Tuan-tuan, karena kalian telah menerima misi ini, kalian harus mengetahui risiko yang terlibat. Tetapi selama kalian mengikuti perintah dan bekerja sama dengan baik, peluang kalian untuk bertahan hidup masih sangat tinggi. Pavilion Api Bumi tidak akan memperlakukan dengan buruk mereka yang telah memberikan kontribusi. Meskipun begitu, Chen Ping dapat merasakan adanya garis tipis antara murid-murid Pavilion Bumi Api dan para penjaga bayaran. Para murid Pavilion Bumi Api berkumpul di sekitar Tetua Yansin dan Huo Linger, sementara para penjaga ditempatkan di sekelilingnya. Yan Lai berdiri di samping Tetua Yansin, tatapannya menyapu Chen Ping secara sengaja atau tidak sengaja, seringal samar tersungging di sudut mulutnya. Sekarang, berikan tugas. Tetua Yansin melanjutkan, setelah memasuki ngarai, seseorang perlu memimpin jalan, membersihkan binatang buas dan rintangan di sepanjang jalan. Tugas ini, dia menatap para penjaga. Yan Lai tiba-tiba angkat bicara, Tetua, misi untuk membuka jalan ini berbahaya dan penting, membutuhkan seseorang dengan kekuatan yang luar biasa dan refleks yang cepat. Saya merekomendasikan rekan Taois Chen Ping. Dia menoleh ke Chen Ping, dengan senyum yang tampak tulus di wajahnya. Saudara Taois Chen menunjukkan performa luar biasa selama ujian, dan kekuatanmu jauh melampaui orang lain yang setara. Akan sangat tepat jika kau memimpin. Setelah mendengar itu, ekspresi para penjaga sedikit berubah. Secara halus, para perintis memang benar-benar perintis. Secara terus terang, mereka adalah umpan meriam yang membuka jalan. Ngarai api merah penuh dengan bahaya, siapapun yang berjalan di depan akan menjadi orang pertama yang bertemu dengan berbagai binatang buas, serangga beracun, dan jebakan. Meskipun imbalannya lebih tinggi, risikonya juga paling besar. Sebagian besar penjaga lain yang lulus ujian sebelumnya berada di peringkat ke-5 atau ke-6 alam dewa abadi, jadi mereka tentu saja tidak mau mengambil tugas sulit ini. Semua orang menatap Chen Ping. Chen Ping tetap tenang, bertukar beberapa tarikan napas dengan Yan Lai, dan perlahan mengangguk baik. Chen Ping. Raja Iblis Awan Merah mencoba membujuknya agar tidak melakukannya. Tidak apa-apa, Chen Ping menjawab, kebetulan saya juga ingin mengamati lingkungan ngarai dari dekat. Secercah kemenangan terpancar di mata Yan Lai saat Lah menambahkan,
karena kita sedang membuka jalan, sebaiknya kita tidak membawa terlalu banyak orang, agar kita tidak mengganggu naga api dengan terlalu banyak kebisingan. Rekan Taois Chen, kau bisa memilih 2 atau 3 orang lagi untuk menemani kita. Ini untuk mengisolasinya. Chen Ping melirik para penjaga, sebagian besar dari mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Hanya seorang biksu jangkung dan kurus setengah baya yang membawa busur panah dan seorang pria pendek dan kekar lainnya yang memegang 2 palu yang melangkah maju. Saya Lin Feng, seorang dewa abadi tingkat 6, terampil dalam serangan jarak jauh dan pengintaian. Saya bersedia mengikuti rekan Taois Chen untuk membuka jalan. Biksu yang membawa busur di punggungnya itu menyatukan kedua tangannya sebagai tanda penghormatan. Namaku Simeng, seorang dewa langit tingkat 5. Aku tangguh dan bisa membantu. Pria bertubuh pendek dan gemuk itu berkata dengan suara dalam dan teredam. Chen Ping mengangguk kepada kedua pria itu, terima kasih atas bantuan Anda. Aku juga ikut. Terdengar suara yang jernih. Huo Linger melangkah keluar dari antara para murid paviliun bumi api dan berlari ke sisi Chen Ping. Aku belum benar-benar menjalani pelatihan yang sesungguhnya. Ini kesempatan bagus untuk melihat seperti apa rasanya. Omong kosong. Ekspresi Yan Lai berubah drastis. Adik Linger, membersihkan jalan itu berbahaya. Bagaimana kau bisa mempertaruhkan nyawamu? Kembalilah segera. Tetua Yansin mengerutkan kening dan berkata, Linger, jangan keras kepala. Tetaplah di sisiku, keselamatan adalah yang utama. Tapi, Huo Linger ingin membantah. Chen Ping berkata, Yang Mulia berstatus bangsawan dan memang tidak bijaksana bagi Anda untuk mengambil risiko. Serahkan tugas membersihkan jalan kepada kami. Menatap mata Chen Ping yang tenang dan penuh tekad, Huo Linger menggigit bibirnya dan akhirnya mundur, tetapi tidak lupa mengingatkannya, kalau begitu hati-hati. Wang Cai, kau harus melindungi Chen Ping. Wang Chao menggeram dan menggesekkan hidungnya ke Chen Ping, menandakan bahwa ia mengerti. Yan Lai menyaksikan pemandangan ini, matanya semakin terlihat menyeramkan. Chen Ping, aku juga akan ikut denganmu, kata Raja Iblis Awan Merah. Senior, kita tidak bisa mengambil risiko yang sama pada saat yang bersamaan. Jika kita berdua meninggal, bahkan tidak akan ada orang yang bisa menyampaikan pesan itu. Ikuti saja aku dari belakang. Jika ada bahaya nyata, kamu bisa datang menyelamatkanku tepat waktu. Chen Ping berkata, alasan dia tidak memilih Raja Iblis Awan Merah adalah karena dia takut Raja Iblis Awan Merah akan berada dalam bahaya. Raja Iblis Awan Merah menatap Chen Ping dengan mata penuh rasa terima kasih. Ada suatu masa ketika dia hanyalah secercah jiwa, namun dia tetap membantu Chen Ping dan sama sekali tidak menganggap Chen Ping serius. Kini setelah tubuh fisiknya pulih, Chen Ping adalah sosok yang tak terjangkau baginya. Namun sekarang, dia sendiri membutuhkan perlindungan Chen Ping. Setelah para kandidat terpilih, kita akan berangkat dalam setengah jam. Tetua Yansin berkata dengan suara berat, Chen Ping, kalian bertiga dan binatang buas itu harus tetap berada 1000 kaki jauhnya. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak biasa, segera peringatkan mereka.
Jangan bertindak gegabah. Jernih. Setengah jam kemudian, tim mulai menuju ke dalam ngarai. Chen Ping, bersama dengan Lin Feng, Si Meng, dan Wang Kal, memimpin jalan menuju dasar ngaral. Jalan ini dibuka oleh para pendahulu kita. Jalan ini sempit dan curam, hanya memungkinkan 2 orang untuk berjalan berdampingan. Semakin dalam Anda turun, semakin tinggi suhunya. Bau belerang yang menyengat di udara hampir mencekik, dan panas yang terik membakar kulit. Manusia biasa mungkin akan langsung mengering jika datang ke sini. Namun, selama para kultivator menyalurkan kekuatan abadi mereka untuk melindungi diri, mereka dapat menahannya. Chen Ping berjalan di depan, kekuatan abadi kekacauan mengalir dengan tenang di dalam tubuhnya. Kekuatan itu tidak hanya melindunginya dari suhu tinggi dan gas beracun, tetapi juga terus-menerus menyerap energi spiritual atribut api murni di sekitarnya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa berlatih teknik berbasis api di lingkungan ini akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha yang dikeluarkan. Hati-hati, Lin Feng tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah, busur panahnya sudah di tangan, dan anak panah biru sudah terpasang di tali busur. Di tikungan jalan di depan, sekitar selusin makhluk mirip kadal berwarna merah terang bertengger di permukaan batu. Masing-masing berukuran sekitar 3 kaki panjangnya, ditutupi sisik merah yang hampir menyatu sempurna dengan warna dinding batu, sehingga sulit untuk dilihat tanpa pengamatan yang cermat. Kadal api merah adalah hewan sosial, terampil dalam menyemburkan api beracun dan melancarkan serangan mendadak. Lin Feng dengan cepat berkata, "Aku akan menanganinya." Dia menarik busurnya hingga maksimal, dan anak panah berwarna cian melesat keluar dengan suara, "Wosh!" terpecah menjadi 3 di udara, lalu menjadi 9, berubah menjadi 9 garis cahaya cian yang tepat mengenai 9 kadal api merah. Puff puff puff. Suara anak panah yang menembus sisik terdengar berturut-turut, dan ke-9 kadal api merah itu mati seketika. Namun, beberapa yang tersisa menjadi marah, mendesis dan menerjang ke depan, menyemburkan api beracun berwarna merah gelap dari mulut mereka. Si Meng berteriak dan mengayunkan palu gandanya, menyebabkan semburan cahaya kuning kebumian membentuk penghalang yang memblokir api beracun. Wang Kal kemudian berubah menjadi bayangan berwarna merah keemasan, cakarnya yang tajam mencabik-cabik beberapa kadal api merah hingga berkeping-keping. Sekarang pertempuran berakhir dalam beberapa tarikan napas. Chen Ping bahkan tidak bergerak, dia hanya mengamati karakteristik binatang buas yang ganas ini dan gaya bertarung rekan-rekannya. Keterampilan memanah Lin Feng sangat tepat dan efisien, dan anak panahnya sangat cepat serta memiliki daya tembus yang kuat. Si Meng memiliki pertahanan yang kokoh dan kekuatan yang luar biasa, membuatnya cocok untuk pertarungan jarak dekat. Kecepatan dan kekuatan serangan Wang Kal luar biasa, setara dengan kultivator Dewa Surgawi tingkat 6. "Bersihkan dulu, mari kita lanjutkan," kata Chen Ping. Ketiganya terus melaju ke bawah. Semakin dalam Anda masuk ke dalam ngarai, semakin banyak dan kuat binatang buas yang akan Anda temui. Ada cacing magma yang menyemburkan magma korosif, macan tutul api bayangan yang bersembunyi di balik bayangan dan melancarkan serangan tiba-tiba, dan kawanan semut api yang tak kenal takut.
Chen Ping secara bertahap menunjukkan kekuatannya. Dihadapkan dengan kepungan puluhan semut api, dia mengarahkan jarinya seperti pedang, dan aura pedang abu-abu menyapu, mengubah semua semut api menjadi debu begitu mereka bersentuhan dengan aura pedang tersebut. Ketika disergap oleh 3 kadal raksasa lava, yang setara dengan peringkat kelima alam dewa abadi, dia menekan dengan tangan kirinya, dan kekuatan abadi yang kacau berubah menjadi medan kekuatan tak terlihat, memenjarakan ketiga kadal raksasa itu di tempatnya, memungkinkan Lin Feng dan Si Meng untuk membunuh mereka. Pada suatu kesempatan, seekor naga api yang bersembunyi di sungai lava tiba-tiba melompat untuk melancarkan serangan mendadak, namun dipukul di kepala oleh Chen Ping, menghancurkan tengkoraknya dan membuatnya jatuh kembali ke dalam lava. Kehati-hatian awal Lin Feng dan Si Meng secara bertahap berubah menjadi kekaguman, dan kemudian menjadi keterkejutan. Mereka akhirnya mengerti mengapa Chen Ping, dengan tingkat kultivasinya yang tampaknya berada di peringkat pertama alam dewa abadi, mampu melewati ujian yang tidak normal tersebut. Kekuatan ini pasti berada di peringkat ke-8 alam dewa abadi atau bahkan lebih tinggi. 1000 kaki di belakang, kelompok besar dari paviliun bumi api maju menyusuri jalan aman yang telah dibersihkan oleh Chen Ping dan anak buahnya, sehingga pergerakan mereka menjadi jauh lebih mudah. Yan Lai memperhatikan Chen Ping dengan mudah menghadapi satu demi satu binatang buas. Ekspresinya semakin muram. Awalnya, dia ingin Chen Ping menderita sebagai garda terdepan, dan bahkan berharap Chen Ping akan terluka parah atau terbunuh oleh binatang buas itu. Di luar dugaan, Chen Ping tidak hanya keluar tanpa luka, tetapi juga menunjukkan kehebatan luar biasa, mencuri perhatian dari para murid paviliun bumi api. Sialan, gumam Yan Lai sambil menggertakkan giginya. Mata Huo Linger berbinar, dan setiap kali dia melihat Chen Ping bergerak, dia tak kuasa menahan diri untuk bersorak. Pelan, luar biasa Chen Ping telah mengalahkan satu lagi. Wang Cai juga luar biasa, hancurkan sampai berkeping-keping. Dia bahkan ingin berlari lebih dulu untuk melihat lebih dekat, tetapi tetua Yanxin dengan tegas menghentikannya. Linger, jangan menyimpang dari kelompok. Ngaral api merah penuh dengan bahaya di setiap sudutnya, jadi jangan ceroboh, kata tetua Yanxin dengan sungguh-sungguh. Huo Linger tidak punya pilihan selain menekan kegembiraannya, tetapi pandangannya tetap tertuju pada sosok berwarna cian di depannya. Setelah melakukan perjalanan selama sekitar 1 jam, rombongan tersebut tiba di bagian tengah ngarai. Lingkungan di sini bahkan lebih keras. Tanah itu dipenuhi retakan yang saling bersilangan, dari mana magma merah tua menyembur keluar, memancarkan panas yang mengerikan. Partikel racun api yang terlihat melayang di udara, menghirup terlalu banyak dapat merusak meridian. Di dinding batu sekitarnya, beberapa tanaman merah tua yang aneh mulai muncul, ada rumput api merah yang bergoyang seperti nyala api, tanaman merambat kristal api yang menghasilkan buah merah menyala, dan jamur apel bumi yang memancarkan aura elemen api yang kuat. Namun, ini bukanlah tujuannya. Lembah roh api hanya berjarak 5 mil di depan. Lin Feng menunjuk ke area yang diselimuti kabut merah tua di kejauhan. Konsentrasi energi roh api di sana 10 kali lipat dari luar, tetapi juga jauh lebih berbahaya. Menurut informasi intelijen, kelelawar api, dan kera raksasa lava, aktif di lembah tersebut. Chen Ping mengangguk dan terus memimpin tim maju.
Namun, tepat ketika mereka hampir mencapai tepi cekungan roh api, perubahan mendadak terjadi.